Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Alfianito Risnalindra dengan NIM 2241624035. Saya Fahmi Amalia dengan NIM 224162444025. Saya Jian Zaida Oktaviani dengan NIM 2241244006. Saya Tiara Ambarwani Putri dengan NIM 224162411012. Kehadiran kami di sini akan menjelaskan materi terkait kebijakan-kebijakan bidang politik dan sosial budaya Indonesia abad 19, khususnya pada perkembangan sosial budaya masa ekonomi liberal. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Jadi bagaimana sih latar belakang dari sistem ekonomi liberal itu tersendiri? Jadi pada tahun 1848 terjadi revolusi di Perancis yang bergema juga di Belanda. Partai liberalisme menang hingga ide liberalisme makin berkumandang. Ajaran liberalisme di bidang ekonomi menghendaki dilaksanakannya usaha-usaha bebas dan pembebasan kegiatan ekonomi dari campur tangan negara atau pemerintah. Dengan begitu, liberalisme menghendaki dihapuskannya kultur stelsel atau tanam paksa. Di antara mereka yang termasuk ke dalam golongan liberal adalah para pengusaha. Di samping golongan liberal, terdapat juga golongan humanis yang juga menghendaki dihapuskannya sistem tanam paksa. Mereka melihat betapa menyedihkannya rakyat Indonesia akibat diterapkannya tanam paksa itu. Mereka dari adanya perjuangan kaum liberal dan humanis itu, tanam paksa sedikit demi sedikit terhapuskan. Pada tahun 1870 dapat dianggap sebagai batas akhir dari tanam paksa. Pada tahun itu dikeluarkan undang-undang yang penting, yaitu Undang-Undang Agraria yang mengatur cara-cara pengusaha swasta memperoleh tanah, dan juga Undang-Undang Gula yang mengatur pemindahan perusahaan-perusahaan gula ke tangan swasta. Dengan berakhirnya kultur stelsel atau tanah paksa, maka dilaksanakanlah di Indonesia yaitu politik kolonial liberal. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai bagaimana pelaksanaan sistem politik ekonomi liberal. Pada tahun 1870 secara resmi sistem tanam paksa diberhentikan. Sebagai gantinya, pemerintah Belanda menerapkan sistem politik pintu terbuka. Nah, periode sejarah Indonesia 1870 sampai 1900 sering disebut sebagai masa liberalisme, di mana pada periode tersebut untuk pertama kalinya dalam sejarah kolonial Indonesia, kaum pengusaha dan modal swasta diberikan peluang sepenuhnya untuk menanamkan modalnya dalam berbagai usaha kegiatan di Indonesia, terutama dalam industri-industri perkebunan besar baik di Jawa maupun di daerah-daerah luar Jawa. Dalam menjalankan sistem ekonomi liberal ini, Belanda menetapkan 3 peraturan utama, yaitu Indiscontibiliteit 1867 atau yang dikenal dengan UU Perbendaharaan Negara, yaitu undang-undang yang mengatur mengenai kewajiban seluruh anggaran pendapatan belanja negara atau APBN Hindia Belanda disahkan oleh parlemen dan melarang mengambil keuntungan dari tanah jajahan. Yang kedua, ada Agrariswet 1870 atau dikenal dengan Undang-Undang Agraria, yaitu undang-undang yang mengatur tentang dasar pertahanan negara dengan beberapa ketentuan. Yang pertama, Gubernur Jenderal tidak boleh menjual tanah termasuk untuk tanah kecil seperti perluasan kota dan desa untuk pendirian perusahaan dan bangunan. Yang kedua, Gubernur Jenderal dapat menyewakan tanah termasuk pada tanah yang dibuka oleh rakyat Indonesia dan tanah tempat mengembala, ternak, atau tanah desa untuk keperluan umum lainnya. Yang ketiga, pribumi berhak untuk memiliki tanah. Namun, pemodal dapat menyewa tanah melalui hak guna usaha dari pemerintah selama 75 tahun atau dari pribumi selama 5 hingga 20 tahun. Ketentuan yang keempat, Gubernur Jenderal tidak diperkenankan mengambil tanah yang telah dibuka oleh rakyat untuk kepentingan sendiri, kecuali untuk keperluan umum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketentuan yang terakhir, tanah milik pribumi mendapat hak mutlak dengan syarat dan pembatasan yang telah diatur dalam undang-undang. Nah, Undang-Undang Agraria ini dapat dikatakan mengawali berdirinya sejumlah perusahaan swasta di Hindia Belanda, di mana undang-undang ini memberikan kebebasan kepada pengusaha swasta untuk memiliki dan menyewa tanah di Hindia Belanda, sehingga memberikan peluang yang besar bagi para investor swasta untuk menanamkan modal di Hindia Belanda. Undang-undang yang ketiga yaitu Suikerwet 1870, yaitu Undang-Undang Gula.
menetapkan bahwa pemerintah Belanda tidak diperbolehkan memonopoli gula, melainkan perusahaan swasta diperbolehkan untuk ikut menjalankan usaha gula di Hindia Belanda. Kemudian saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya mengenai kebijakan sosial budaya ekonomi liberal. Selama abad ke-19 di Indonesia, pemerintahan kolonial Belanda menerapkan 3 kebijakan sosial budaya yang mempengaruhi masyarakat. Yang pertama adalah sistem pemerintahan desa. Pemerintahan kolonial Belanda membentuk sistem pemerintahan desa dengan kepala desa atau kepala pemerintah lokal yang diangkat oleh pemerintah kolonial. Hal ini mengubah tradisi sistem pemerintahan lokal di Indonesia. Ketika masa pemerintahan kolonial atau bisa disebut dengan pemerintahan Hindia Belanda, pemerintah desa diatur dalam pasal 18 pasal 121 IS, yaitu Undang-Undang Dasar Hindia Belanda. Dalam pasal ini menjelaskan bahwa penduduk negeri atau asli dibiarkan di bawah langsung dari kepala sendiri atau pimpinan. Kemudian pengaturan lebih lanjut tertuang dalam IJOB LM 1938 nomor 490 yang berlaku sejak 1 Januari 1939. Nama dan jenis dari persekutuan masyarakat asli ini adalah Persekutuan Bumi Putera. Persekutuan masyarakat asli di Jawa disebut desa. Di bekas Keresidenan Palembang disebut marga. Nagari di Minangkabau, sedangkan di bekas Keresidenan Bangka Belitung disebut Hamnite. Pada masa pemerintahan kolonial ini, asal-usul desa diperhatikan dan diakui sedemikian rupa sehingga tidak mengenal adanya penyeragaman istilah beserta komponen-komponen yang meliputinya. Desa atau marga berasal dari serikat dusun yang baik atas dasar susunan masyarakat geologis maupun teritorial. Desa adalah masyarakat hukum adat yang berfungsi sebagai kesatuan wilayah, sedangkan bentuk dan susunan pemerintahannya ditentukan berdasarkan hukum adat masing-masing daerah. Adapun tugas, wewenang, serta lingkup pemerintahan meliputi bidang perundangan, pelaksanaan, keadilan, dan kepolisian. Dengan demikian, desa pada saat itu memiliki otoritas penuh dalam mengelola dan mengatur wilayahnya sendiri, termasuk ketertiban dan keamanan berupa kepolisian. Selain itu, masing-masing wilayah tersebut memiliki pengaturan hak ulayat atau hak wilayah. Yang kedua ada pendidikan kolonial. Pendidikan yang diatur oleh Belanda dimaksudkan untuk mencetak birokrat dan pekerja yang bisa melayani kepentingan kolonial. Pendidikan ini umumnya tidak mendukung perkembangan budaya dan identitas lokal. Sekolah-sekolah pada zaman kolonial Belanda diorganisir secara hierarkis menurut umur dan tingkatan tertentu berdasarkan pada batas perkembangan tertentu yang sesuai dengan kepentingan pemerintah. Seseorang tidak bisa dengan sendirinya menentukan pilihan sesuai dengan potensi dan cita-citanya. Hal ini berakibat pendidikan yang berkembang bukanlah merupakan tuntutan lokal, tetapi mencerminkan kepentingan kolonial. Politik pendidikan kolonial Belanda yang diterapkan di Indonesia mempunyai beberapa ciri-ciri pokok. Ciri-ciri umum politik pendidikan kolonial tersebut adalah yang pertama, gradualisme, yang kedua, dualisme, yang ketiga, kontrol sentral yang kuat, yang keempat, keterbatasan tujuan, yang kelima, prinsip konkordansi. Tidak adanya perencanaan pendidikan yang sistematis, yaitu masing-masing sekolah berdiri sendiri tanpa adanya hubungan organisasi antara sekolah satu dengan yang lain, sehingga tidak ada jalan untuk bisa melanjutkan ke sekolah yang jenjangnya lebih tinggi. Kebijakan pendidikan kolonial ini tentu mendapat perlawanan dari masyarakat Indonesia. Tentu kebijakan ini tidak mungkin diberlakukan secara terus-menerus. Oleh karena itu, bentuk perlawanan bisa kita lihat dari contoh perjuangan R.A. Kartini dalam dunia pendidikan. Peran wanita pada abad ke-19. Pada abad ke-19 muncul gerakan perempuan yang tidak terlepas dari gerakan perempuan yang berada di belahan dunia. Di Indonesia, pengaruh tersebut muncul dalam bentuk keragaman ideologi yang berkembang pada masa nasionalisme Indonesia yang menyebabkan terbentuknya berbagai organisasi pergerakan nasional Indonesia. Salah satunya yaitu gerakan kaum perempuan di Indonesia dalam dunia pendidikan.
Seperti halnya pada masa kolonial Belanda, dunia pendidikan banyak terbatas, hanya diperoleh oleh orang-orang Belanda serta kaum priai atau bangsawan. Perkembangan pendidikan dengan model barat keras berjalan di Indonesia pada masa itu. Kalangan terpelajar bangsa Indonesia semakin terbukti melihat adanya perbedaan yang sangat mendasar antara bangsa Eropa dan bangsa Indonesia, seperti dalam tingkatan stratifikasi dan gaya hidup. Kondisi kalangan pribumi atau bangsa Indonesia itu sendiri yang masih terbelakang, kuno, serta kolotnya kehidupan tradisional yang dialami pada masa itu. Hal ini membawa perubahan pandangan pada kalangan terpelajar, bahwa tradisi mulai dipandang bukan lagi sebagai suatu yang wajar yang harus dijunjung tinggi, melainkan tradisi adalah hambatan terhadap suatu kemajuan yang ingin dicapai. Pada masa itu, tatanan adat dan tradisi cukup kuat membelenggu kehidupan di segala bidang bangsa Indonesia. Kalangan terpelajar yang dapat mengenyam pendidikan terbatas pada kaum laki-laki, sementara kaum perempuan belum seluruhnya dapat menikmati pendidikan. Kenyataan ini membuat dimensi dominasi laki-laki atas perempuan hanya ditempatkan sebagai pendamping suami yang hanya bertugas menyiapkan kebutuhan rumah tangganya. Berdasarkan keprihatinan terhadap kondisi kaum perempuan di Indonesia, beberapa tokoh perempuan muncul sebagai pelopor kebebasan dan kesetaraan. Langkah ini dikenal dengan nama Pergerakan Emansipasi Wanita. Pada intinya, pergerakan perempuan ini bangkit dalam rangka untuk memperbaiki tatanan pemerintahan sekaligus kultur masyarakat yang cukup kondusif untuk menciptakan gejala ketimpangan perlakuan antara perempuan dan laki-laki. Di Indonesia sendiri, pada abad ke-19, gerakan kaum perempuan terfokus pada menuntut untuk hak persamaan dalam bidang pendidikan. Perempuan pada waktu itu terkekang dengan budaya setempat yang tidak membolehkan kaum perempuan untuk memiliki pendidikan yang tinggi seperti kaum laki-laki. Perempuan bertugas menurut pada suami dan mengurus pekerjaan rumah tangga lainnya. Perempuan sebagai the second sex yang bahkan tercermin dalam ungkapan-ungkapan yang lebih mengutamakan laki-laki. Kemudian yang ketiga adalah kristenisasi. Peningkatan upaya misi Kristen dan penyebaran agama Kristen oleh pemerintahan kolonial Belanda yang memiliki dampak besar terhadap agama dan budaya lokal di berbagai wilayah. Selanjutnya, bagaimana kondisi ekonomi pribumi pada masa liberal? Berbeda halnya dengan pengusaha-pengusaha swasta asing yang diuntungkan besar pada masa liberalisme. Nah, sebaliknya, tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia, terutama Jawa, malah semakin mundur. Hal ini memperparah kemiskinan di Pulau Jawa dan umumnya di kawasan Hindia Belanda. Jumlah penduduk dari tahun ke tahun yang semakin meningkat, namun tidak diimbangi dengan sumber bahan pangan yang ada, sehingga memperbesar tekanan pada sumber-sumber bahan pangan. Penyebab utamanya dikarenakan tanah subur milik petani telah disewakan kepada pihak swasta sehingga menyisakan lahan tandus yang sulit untuk digarap dan ditanami tanaman pangan. Keadaan tersebut diperparah dengan adanya krisis global pada tahun 1885 yang menyebabkan banyak pabrik-pabrik dan perkebunan menurunkan upah kerja dan uang sewa tanah pada pribumi. Kemiskinan penduduk pada masa ini umumnya disebabkan oleh beberapa hal seperti kurangnya modal penduduk Jawa yang tidak diimbangi dengan jumlah penduduk yang besar, tingkat pendidikan yang rendah sehingga dimanfaatkan oleh pemilik modal sebagai buruh harian dengan tarif murah, adanya sistem uang muka dan juga berlakunya sistem batik saldo yang menghendaki pemasukan yang melimpah dengan mengeluarkan modal sekecil-kecilnya. Penerapan sistem tersebut menyebabkan masyarakat pribumi yang bekerja di perusahaan swasta tidak mendapatkan gaji yang layak sehingga memperbesar angka kemiskinan rakyat pribumi. Jadi bagaimana sih akhir dari masa ekonomi liberal? Jadi setelah tahun 1885, perkembangan tanaman perdagangan mulai berjalan lambat akibat jatuhnya harga-harga gula dan kopi di pasaran dunia. Jatuhnya harga gula di pasaran dunia disebabkan karena dimulainya penanaman gula di Eropa, sehingga mereka tidak perlu mengimpor lagi gula dari Indonesia.
Adanya krisis perhubungan pada tahun 1885 mengakibatkan perusahaan-perusahaan mengadakan penghematan dengan menekan uang sewa tanah dan upah pekerja baik di pabrik maupun perkebunan. Peningkatan sektor ekonomi dan pembelakuan liberalisasi tidak memiliki efek yang signifikan terhadap kejayaan masyarakat pribumi di Indonesia, melainkan hanya menguntungkan bagi pihak pemodal asing. Hingga pada akhir abad ke-19, terjadi perkembangan baru dalam kehidupan ekonomi di Hindia Belanda. Sistem liberalisme murni dengan persaingan bebas mulai ditinggalkan dan digantikan dengan sistem ekonomi terpimpin. Perkebunan besar tidak lagi dimiliki atau dikendalikan oleh tuan tanah atau landlord kecil yang akan tetapi dikendalikan oleh pemodal besar yang berkedudukan di Belanda. Selanjutnya, dampak ekonomi liberal terhadap masyarakat Hindia Belanda. Yang pertama ada dampak positif, di mana pada masa ekonomi liberal awalnya rakyat Indonesia merasakan dampak positif dari penghapusan sistem tanah paksa dan pemberian kebebasan akan kepemilikan tanah. Yaitu dampak positifnya, yang pertama ada penduduk pribumi di Jawa mulai menyewakan tanah-tanah mereka kepada pihak swasta Belanda untuk dijadikan perkebunan-perkebunan dan memberikan peluang kepada rakyat Indonesia untuk bekerja sebagai buruh perkebunan. Yang kedua ada perkembangan pesat perkebunan teh, kopi, tembakau, dan tanaman-tanaman perdagangan lainnya yang berlangsung antara tahun 1870 sampai 1885. Selanjutnya yang ketiga ada pada masa ini masyarakat mereka mampu meraup keuntungan yang besar dari penjualan barang-barang ini di pasar dunia. Selanjutnya ada dampak negatif, di mana selain dampak positif terdapat juga dampak negatif yang dirasakan masyarakat pribumi pada masa ekonomi liberal setelah adanya persewaan lahan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pada tahun 1885 perkembangan tanaman perdagangan mulai berjalan seret karena jatuhnya harga-harga gula dan kopi di pasaran dunia. Dalam tahun 1891, harga pasaran tembakau dunia juga turun drastis sehingga masyarakat pribumi mengalami kerugian. Yang kedua, adanya krisis perdagangan tahun 1885 mengakibatkan terjadinya reorganisasi dalam kehidupan ekonomi Hindia Belanda. Yang ketiga, perkebunan besar tidak lagi milik perseorangan, tetapi direorganisasi sebagai perseroan terbatas. Bank perkebunan juga tetap memberikan pinjaman bagi perkebunan. Namun, setelah adanya krisis pada tahun 1885, mereka pun mengadakan pengawasan atas operasi perkebunan besar itu. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Jangan lupa untuk di-like, share, subscribe, Dan komen sebanyak-banyaknya disertai dengan nama, NIM, dan juga pertanyaan kalian di bawah kolom komen ini. Terima kasih. Terima kasih, bye!